Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Last of Us season pertama, episode ketiga. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Joel yang sedang mendinginkan lukanya dengan cara mencelupkan ke dalam aliran sungai. Ia menumpukan batu-batu juga karena ia ingin mencoba untuk mengontrol emosinya. Lalu setelah merasa tenang, Joel kembali menghampiri Ellie. Ia memberinya makan, meskipun saat itu Joel masih kesal atas kematian dari Tess. Ellie tahu Joel marah kepadanya. Ia ingin menjelaskan semuanya. Awalnya Joel mengira Ellie ingin meminta maaf sehingga ia tak perlu permintaan maaf itu. Tetapi Ellie berkata jika ini semua tak bisa disalahkan padanya. Karena tak ada yang memaksa Joel maupun Tess membawanya ke perjalanan ini. Mereka semua bisa bertindak layaknya orang dewasa. Karena mereka bisa mengatasi ini semua. Hingga pada akhirnya Joel merasa apa yang Ellie katakan ada benarnya. Dan mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Ellie kembali mencoba mencairkan suasana dengan berbagai pertanyaan anak kecil yang ia ajukan kepada Joel. Salah satunya adalah mengapa mereka melewati jalan itu. Apakah di sana tak ada orang yang terinfeksi? Juga Ellie bertanya terkait luka di dahi yang Joel dapatkan. Joel hanya menjawab, ia sering melewati jalan ini. Dan terkait luka itu, ia dapatkan dari seseorang yang mencoba untuk menembaknya. Meskipun ia meleset. Tak lama setelah mereka berjalan, Joel mengajak Ellie untuk mampir ke peternakan Cumberland. Karena di sanalah tempat Joel menyimpan berbagai persiapan ketika ia masih bergabung bersama sebuah kelompok. Ketika mereka masuk ke dalam, fokus Ellie tertuju pada sebuah game dingdong karena ia pernah mendengar dari temannya yang mahir akan memainkan permainan itu. Saat Joel sedang sibuk mencari persiapan yang ia miliki, Ellie penasaran dengan sebuah ruangan gelap. Perlahan ia masuk, mencari apapun yang bisa ia bawa, hingga ternyata Ellie menemukan sebuah ruangan rahasia. Ia melemparkan sebuah batu terlebih dahulu untuk memastikan jika semuanya baik-baik saja. Barulah setelah itu, ia menyinari ruangannya dan mulai masuk ke dalam secara hati-hati. Saat Ellie masuk, ia tak menemukan apapun, sehingga membuatnya merasa aman. Kemudian ia menemukan sebuah tampon atau yang lebih dikenal dengan Softex. Dan disitulah Ellie mendengar suara geraman. Ellie langsung menyinari sumber suara itu yang ternyata berasal dari sebuah zombie yang telah terperangkap. Karena Ellie tahu zombie itu tak akan bisa mengejarnya, perlahan Ellie mendekat mengamati apa yang sebenarnya terjadi pada zombie itu. Lalu tiba-tiba Ellie menyayat dahi dari zombie tersebut hingga mengeluarkan darah. Dan ketika zombie itu kembali mengeram, Ellie langsung menusuknya hingga tewas. Karena khawatir Ellie tak kunjung kembali, Joel telah bersiap dengan pistolnya. Beruntung, tak lama kemudian Ellie keluar dengan mengatakan jika ia mengambil apa yang bisa dirinya bawa. Joel juga tahu dan menjelaskan mereka tak bisa mengambil semua amunisi karena perlengkapan itu tak terlalu berguna. Pada akhirnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ellie dan Joel bisa melihat sebuah pesawat besar yang telah menjadi bangkai setelah mereka mengalami kecelakaan. Ellie penasaran apakah Joel pernah menaiki benda itu? Tentu Joel menjawab pernah, meskipun ia tak merekomendasikannya. Karena mereka harus membayar $12 hanya untuk duduk di sebuah kursi serta memakan satu buah sandwich saja. Dan berbagai pertanyaan pun kembali dimunculkan dengan rasa penasaran Ellie yang begitu besar. Ia bertanya-tanya, bagaimana penyebaran virus pertama kali muncul? Karena ia berpikir mungkin itu semua berasal dari seekor monyet yang menggigit manusia hingga menjalar ke seluruh dunia. Joel hanya terdiam. Ia memberinya sedikit ilmu bahwasanya semua ini berasal dari sebuah jamur virus bernama Cordyceps. Jamur itu terlebih dahulu menyerang semua makanan pokok manusia hingga manusia benar-benar memakannya pada malam hari. Selama beberapa hari mulai muncul tanda-tanda keanehan dan tepat pada hari Jumat malam tanggal 26 September 2003, penyebaran zombie untuk pertama kalinya berhasil ditemukan dan pada hari Senin,
semuanya dinyatakan menghilang. Namun ternyata saat sedang berjalan, Joel baru tersadar jika rute yang mereka pilih tak terlalu baik untuk Ellie karena di sana ia akan disuguhi dengan pemandangan yang kurang baik. Namun ternyata informasi itu membuat Ellie merasa tertantang hingga ia berjalan terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang Joel coba sembunyikan. Dan semua itu terbukti ketika Ellie baru saja berjalan beberapa langkah. Di sana ia menemukan tumpukan tengkorak manusia yang telah berserakan. Ellie bertanya, apakah mereka semua terinfeksi? Joel tak tahu, mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Lalu scene flashback pada 30 September 2003. 3 hari setelah penyebaran infeksi Cordyceps ditemukan, pihak pemerintah langsung mengadakan upaya karantina dengan menyuruh semua orang untuk meninggalkan rumah mereka masing-masing agar bisa ditempatkan di tempat yang jauh lebih baik. Tetapi tidak dengan seorang pria yang lebih memilih untuk bersembunyi bersama puluhan CCTV-nya menolak untuk bergabung bersama rombongan orang-orang yang dikarantina. Setelah merasa para anggota Fedra telah pergi dari kediamannya, akhirnya pria itu memutuskan untuk keluar lengkap dengan masker anti radiasi serta senjata. Namun ternyata ketika ia keluar, semua orang telah menghilang. Meskipun begitu, ini semua adalah kabar baik baginya. Ia langsung melakukan segala hal yang dirinya inginkan. Dimulai dari mengisi bensin full tank, pergi ke toko perlengkapan alat-alat perkakas dan mengambil semua yang ia inginkan. Ia juga mengambil beberapa bahan makanan pokok untuk bertahan hidup, hingga ia bahkan membuat sistem keamanannya sendiri demi menjaga rumahnya terhindar dari ancaman zombie. Pria itu merasa bisa hidup menyendiri, terisolasi dan takkan ada orang yang bisa mengganggu kehidupannya. Ia bisa bebas menebang pohon untuk dijadikan bahan bakar. Ia juga bisa menyantap stik buatannya sendiri sembari menonton rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah zombie berhasil terkena trap pistolnya. Sehari-hari yang pria itu lakukan hanyalah memperbaiki serta memperbaharui sistem keamanannya, hingga suatu hari pria tersebut mendengar suara teriakan manusia yang berasal dari sebuah parit di luar pagar keamanannya. Lantas pria tersebut langsung mencoba untuk menghampiri sumber suara lengkap dengan persenjataan. Sembari berhati-hati, ia melihat ke dalam lubang parit, ternyata di sana terdapat seorang pria yang juga terjebak. Pria itu mengaku dirinya tak terinfeksi, ia hanya tersesat karena dirinya ingin pergi ke Boston. Karena memang tak terlihat tanda-tanda adanya infeksi, akhirnya ia membantu pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Frank. Frank pun diperiksa terlebih dahulu, dan ketika tanda memperlihatkan indikator warna hijau, barulah Frank diberi pertolongan. Pria yang juga dikenal sebagai Bill langsung memberinya arahan agar ia bisa pergi ke Boston. Tetapi ternyata Frank lapar. Ia meminta tolong pada Bill untuk memberinya sedikit makanan, setelah itu ia berjanji akan pergi. Awalnya Bill menolak, karena ia sudah pasti tahu nantinya akan ada banyak gelandangan yang datang hanya untuk meminta makan padanya. Frank mencoba meyakinkan Bill bahwa hal itu takkan mungkin terjadi. Hingga pada akhirnya Bill mempersilahkan Frank untuk masuk ke dalam rumahnya. Bill juga mempersiapkan pakaian terbaru dan mempersilahkan Bill untuk menggunakan fasilitas airnya. Karena pada awal pertemuan, Frank terlihat sangat kumuh. Setelah Frank merasa kembali segar, ia menunggu masakan yang Bill sediakan tiba. Tak lama kemudian, stik daging kelinci pun siap disantap bersamaan dengan wine segar yang selama ini tak pernah Frank cicipi kembali. Apa yang Bill lakukan padanya benar-benar membuat Frank merasa kembali terlahirkan. Ia berkali-kali memuji masakan yang Bill berikan padanya. Lalu setelah itu, Frank selesai menyantap stik daging kelinci itu, terjadi sedikit momen awkward karena seperti janji, Frank akan pergi. Namun kenyataannya tidak. Ternyata Frank tertarik dengan sebuah piano tua yang berada di kediaman Bill, hingga ia memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu. Frank tak melarang sebenarnya, hanya saja ia merasa terganggu dengan ketidakprofesionalan Frank dalam memainkan tuts piano tersebut. Lalu Bill memperlihatkan bagaimana cara bermain piano dan bernyanyi dengan baik. Setelah Bill selesai bernyanyi, Frank bertanya, siapakah wanita yang disebut di dalam lagu itu? Bill terdiam. Ia tak menjawab bahwa yang dirinya sebutkan adalah seorang wanita, hingga tiba-tiba Frank mendekat dan mulai mencium Bill dengan begitu mesranya. Momen ragil pun terjadi.
Bagi kalian yang merasa kurang nyaman, bisa skip di part ini. Hahaha. Tak berhenti sampai di situ saja. Momen ragil yang paling terparah terjadi di scene ini ketika Bill dan Frank telah berada dalam kondisi sama-sama telanjang. Mereka memutuskan untuk melakukan skedi pop-up untuk pertama kalinya dengan sesama jenis hingga hubungan mereka tak terasa berjalan 3 tahun kemudian. Masalah pasti sering terjadi, berjalannya waktu. Baik Bill maupun Frank memiliki pemikiran berbeda tentang gaya hidup mereka, yang dimana Bill sangat senang terisolasi, berada di bunker aman miliknya. Sementara Frank merasa mereka harus mencoba untuk berbaur dengan orang lain. Biarkan ia mencintainya dengan apa yang ia inginkan. Bill terdiam. Lalu Frank menjelaskan mereka akan segera mendapatkan teman. Awalnya Bill merasa mereka tak akan pernah mendapatkan atau mengenal orang lain lagi. Tetapi ternyata Frank telah melakukan hubungan kontak dengan seorang wanita melalui radio. Dan wanita itu adalah Tess yang berangkat bersama dengan Joel. Mereka langsung dijamu dengan stik andalan Save Bill. Mereka juga banyak berbicara tentang kemungkinan besar rencana mereka ke depannya. Frank yang kurang merasa nyaman menyiapkan pistolnya. Lalu ketika Frank memutuskan untuk mengajak Bill ke dalam rumah agar ia bisa memperlihatkan beberapa koleksinya, terjadi percakapan di antara Bill dengan Joel. Joel tahu apa yang dirasakan oleh Bill ketika melihat pasangannya asyik dengan orang baru dan berusaha masuk ke dalam hubungan mereka. Tetapi itu bukanlah tujuan mereka berdua datang kemari. Apabila Bill bisa menurunkan pistolnya, maka mereka bisa bekerja sama. Karena Joel memiliki buku, obat-obatan, serta bahan lain yang tak Bill miliki. Joel juga bisa memperkuat sistem pertahanan keamanan milik Bill untuk seumur hidup. Karena menurut penglihatannya, ia merasa pagar besi itu akan segera berkarat. Setelah cukup lama berbincang, Joel dan Tess harus berpamitan. Joel kembali memperingati Bill, memang ia akan terlindung dari orang-orang yang terinfeksi. Namun Fedra tak akan pernah sampai di sini. Lambat laun, pasti akan ada beberapa penjara yang datang untuk merampas harta paling berharga miliknya. 3 tahun kemudian, ternyata Bill mengakali sistem keamanannya dengan menumpukan bangkai-bangkai mobil untuk lebih membuat mereka aman. Saat itu Frank mengajak Bill untuk berlari menuju kebun terbaru mereka, karena ternyata Frank telah menukarkan salah satu koleksi senjata milik Bill demi benih yang Tess miliki. Mereka kini bisa menikmati stroberi, hasil usaha kerja keras dari Frank, hingga hubungan mereka pun semakin membaik. Bill meminta maaf atas segala keegoisannya yang telah membuat Frank merasa sakit hati. Seperti apa yang telah Joel prediksikan, bahwasanya lambat laun penjara pasti akan berusaha merebut kekuasaan Bill. Malam itu, hujan deras akan membuktikan jika yang Joel katakan benar-benar terjadi. Beberapa penjara mulai mendekat ke area pagar pembatas, meskipun rata-rata dari mereka berhasil terbakar atas jebakan yang telah Bill pasang. Frank saat itu tengah tertidur, dan dia terbangun karena cahaya api yang menyilaukan matanya. Ia sadar, Bill menghilang dari sampingnya sehingga ia memutuskan untuk mengambil pistol lalu keluar, berusaha membantu Bill melawan para penjara itu. Karena Bill melihat Frank keluar dari rumah, ia menyuruhnya untuk kembali masuk ke dalam, hingga tak sadar sebuah peluru menancap tepat di arah perutnya. Lantas Frank langsung membawa Bill masuk ke dalam. Ia mencoba menyelamatkan Bill sebisa mungkin. Seakan tak akan ada harapan lagi baginya untuk hidup, Bill menyuruh kepada Frank untuk segera menelepon Joel, karena ia pasti akan membutuhkan bantuannya. Tetapi tetap, Frank percaya ia bisa menyembuhkan kekasihnya itu. Dan memang benar, 10 tahun berjalan tepat pada tahun 2023, mereka telah tumbuh menua. Puluhan tahun telah mereka lewati bersama-sama, hingga kondisi salah satu dari mereka sudah tak prima lagi seperti dahulu kala. Termasuk Frank. Ia bahkan harus menggunakan kursi roda untuk menopangnya berjalan. Tak hanya itu, Frank juga kini tak bisa lagi melukis wajah dari Bill, hingga bahkan ia tak bisa memakan daging-dagingan dan harus terus-menerus meminum obat-obatan. Meskipun begitu, dengan penuh cinta, Bill merawat Frank dan mencoba menguatkannya bahwa mereka bisa melewati semua ini. Bill juga mulai memikirkan untuk mencari bala bantuan seperti dokter atau seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit Frank. Namun Frank menolak. Rasanya akan mustahil ia bisa sembuh sebelum dunia ini hancur seutuh-utuhnya. Yang hanya Frank inginkan kini adalah sepotong roti panggang, lalu Bill membawanya ke atas bukit, dan Frank akan memilih pakaian yang tepat untuk mereka.
Lalu Bill akan menyiapkan makan malam yang lezat untuknya, hingga mereka akan minum anggur bersama-sama dengan menu tambahan, yaitu Frank ingin Bill menghancurkan obat serta menuangkannya ke dalam anggur yang akan ia minum. Yang perlahan, obat itu akan membuat Frank meninggal. Bill menangis sekencang-kencangnya. Ia tak bisa melakukan semua ini. Terlebih Bill terlalu cinta terhadapnya. Sayangnya, tak ada pilihan lain bagi mereka berdua, dan pada akhirnya Bill mau mengabulkan keinginan dari Frank. Mereka sebisa mungkin menghabiskan waktu bersama. Mereka juga memutuskan untuk menikah pada akhirnya. Dan semua itu diakhiri dengan Bill yang untuk terakhir kalinya menyajikan santapan makan malam kesukaan dari Frank. Dengan penuh hikmat, mereka menikmatinya. Dan sajian terakhir, yaitu segelas anggur diteguk oleh Frank. Kemudian Bill membawa Frank pergi. Lalu scene kembali ke masa kini kepada Ellie dan Joel yang ternyata telah tiba di kediaman milik Bill. Karena Joel telah diberitahu kode keamanan pagarnya, ia bisa masuk ke dalam dengan mudah. Tetapi kejadian aneh terjadi ketika Joel tak bisa menemukan Bill dan Frank sama sekali. Ia mencoba mencarinya, sementara Ellie justru menemukan sebuah surat yang ditujukan kepada Joel. Di dalam surat itu telah tertera sebuah kunci juga. Lalu perlahan Ellie membacakan isi surat tersebut. Ternyata Bill ingin Joel tahu bahwa dirinya dengan Frank tak lagi berada di dunia ini. Dan ia ingin Joel tak membukakan pintu kamar. Mereka sengaja membuka semua jendela untuk menghindari bau. Yang pasti, apabila Joel nekat masuk ke dalam kamarnya, ia pasti akan melihat pemandangan yang mengerikan. Bill ingin Joel mengambil semua apa yang ia butuhkan, termasuk peralatan miliknya. Apa yang Bill tulis di surat itu membuat Joel terdiam sesaat. Ternyata meskipun Bill tak menyukai Joel, ia tetap menganggapnya sebagai teman. Bill juga bercerita tentang betapa dirinya membenci dunia sebelum bertemu dengan Frank. Semua berubah ketika ia kenal dengannya, dan Bill ingin semua peralatan yang Joel ambil darinya digunakan untuk melindungi Tess. Di bait terakhir, Joel keluar rumah untuk menangis sesaat. Setelah itu Joel langsung memeriksa area bagasi dan menemukan mobil milik Bill, lengkap dengan aki yang bisa ia gunakan untuk mengendarai mobil itu. Kemudian Joel langsung menyuruh Ellie untuk membersihkan badannya terlebih dahulu karena mereka akan berpetualang, mencari saudaranya di Wyoming. Karena mendengar kata berpetualang itu membuat Ellie sangat bersemangat. Kemudian saat Ellie sedang melihat barang di sekitar, ia menemukan pistol yang langsung dirinya sembunyikan. Barulah setelah semua persiapan telah diambil di properti pribadi milik Bill, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Wyoming. Mencari keberadaan Tommy menggunakan mobil kenangan dari mendiang Bill dan Frank lengkap, beserta lagu favorit mereka berdua. Dan pembahasan mengenai series The Last of Us season pertama episode ketiga pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian mengenai series The Last of Us ini? Apakah menarik? Kami yakin bagi kalian yang pernah memainkan game The Last of Us akan sangat antusias menonton series ini. Maka dari itu jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Karena kami akan mengupload episode series ini setiap hari Selasa. Karena episode yang asli selalu tayang pada hari Senin pukul 9 pagi hanya di HBO. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.